Efesus 4 ayat 26 dan 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Sekali lagi saudaraku, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang namanya marah itu pasti ada pada manusia. Sebab manusia memiliki perasaan, memiliki emosi. Iya. Jadi ada pikiran, ada kehendak yang terganggu. Pikiran terganggu, kehendak terganggu oleh karena gangguan dari luar, mungkin penghinaan, mungkin ditipu, mungkin diejek, banyak hal hingga kita bisa menjadi marah. Dikhianati bisa menjadi marah, tidak dihargai bisa menjadi marah. Tetapi firman Tuhan mengatakan kalau kamu marah, jangan sampai matahari sudah terbenam tetapi masih marah. Artinya berkelanjutan marahnya itu. Marah itu jangan sampai di atas 1 hari. Contoh, kalau dia marah jam 7, jangan sampai jam 7 lagi masih tetap marah. Artinya jam 7 sore, jam 7 malam marahnya. Sebelum besoknya sore, dia sudah harus bisa mengendalikan amarahnya itu. Jangan sampai lewat 1 hari. Karena apa? Kalau itu berlama-lama, sampai lewat 1 hari, berhari-hari, itu akan sulit. Akan sulit dikendalikan. Artinya marah itu tetap ada, kecuali kita bisa meredakan amarah itu. Maka dikatakan jangan sampai matahari terbenam, begitu ya. Dan selanjutnya dikatakan jangan beri kesempatan pada iblis. Kalau kita marah jangan sampai berlarut-larut. Dan jangan berbuat dosa. Ketika kita marah jangan sampai berbuat dosa. Marah boleh, tapi jangan berbuat dosa. Namun supaya lebih aman, usahakan jangan marah. Nah, gitu ya. Usahakan jangan marah, usahakan bisa mengendalikan diri. Sebab firman Tuhan berkata di ayat lain, amarah manusia itu mengerjakan apa? Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Tidak mengerjakan kebenaran Allah. Tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi di dalam amarah itu kita pasti sudah tidak terkendali lagi. Yang keluar itu luapan emosi melalui perkataan yang tidak terkontrol, tidak terkendali. Bahkan tindakan, perkataan yang keras, yang memaki,
menghujat, apalagi disertai dengan tindakan fisik, mungkin dengan alat, mungkin dengan bagian tubuh, dengan tangan, kaki. Jadi sedapat mungkin kendalikan diri dari yang namanya marah. Meskipun marah itu ada bagusnya, marah dengan maksud untuk menegur, memperbaiki. Anak yang nggak bisa diatur, kita harus marahi dengan tujuan supaya dia tidak melakukannya lagi. Tetapi jangan sampai kita berbuat dosa. Ketika marah jangan sampai berbuat dosa. Ada orang marah udah keluar kata-kata makian, kata-kata kotor. Ada tindakan-tindakan yang menyakiti, melukai. Dan bahayanya kalau sampai ini marah itu tersimpan terus, seperti firman Tuhan tadi mengatakan, kalau sempat itu sampai lewat 1 hari, itu bisa jadi menyimpan dia, karena dia tetap ada, dia tidak mereda, tidak mengendalikan amarahnya, dia tetap marah. Itu bisa menjadi dendam, benci. Dan di sana dikatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Ketika amarah itu berdiam dalam hati kita, maka iblis bisa masuk lewat pikiran kita. Dia masuk, terkonek dengan amarah tadi di hati tadi, kebencian tadi, dendam. Begitu masuk panah api si jahat tadi, udah balas aja, udah datangi aja, udah buat perhitungan. Masa kamu disepelekan? Masa dia menghinamu? Masa dia tidak menghargaimu? Tega-teganya dia menipumu? Masuk dia. Pikiran-pikiran yang dipengaruhi oleh setan. Terhubung dengan marah tadi, marah yang tersimpan tadi, dendam. Dan iblis mengatakan, udah, adakan pembalasan. Datangi dia. Udah, lakukan sesuatu untuk pembalasan. Terjadi dosa. Dan dosa itu menghancurkan. Makanya ada sampai dia melakukan hal-hal yang tidak patut, melanggar hukum, menghancurkan dirinya. Ketika dia lakukan sesuatu yang melanggar hukum, maka dia juga akan menjadi korban. Kena dihukum negara, di hadapan Tuhan juga berdosa. Makanya pandai-pandailah mengendalikan emosi. Pandai-pandai mengendalikan amarah. Jangan sampai matahari terbenam. Jangan sampai berlarut, jangan sampai bermalam. Jangan sampai besok. Segera selesaikan, tuntaskan. Kalau sulit, datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan supaya bisa mengampuni, supaya bisa menghentikan amarah itu. Jangan beri kesempatan pada iblis. Tuhan Yesus memberkati. Salam.